Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A. Di sini kami akan membahas mengenai interaksi zat gizi, kalsium, dan fosfor. Di sini kami beranggotakan dua anggota. Yang pertama ada Marcella Priscilia dengan NPM 005 dan yang kedua ada Naila Ramadhani dengan NPM 034. Pendahuluan, mineral adalah bagian dari tubuh yang memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral digolongkan ke dalam mineral makro dan mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari. Jumlah mineral mikro dalam tubuh kurang dari 15 mg menurut Al-Matsir 2009. Contoh mineral makro adalah kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan kalium. Sedangkan contoh mineral mikro adalah besi, seng, yodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan fluor. Kalsium adalah mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kilo. Dari jumlah ini, 99% berada di dalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi, terutama dalam bentuk hidroksiapatit. Kalsium tulang berada dalam keadaan seimbang dengan kalsium plasma pada konsentrasi 2,25 sampai 2,60 milimol per liter atau 9 sampai 10,4 mg per 100 ml. Selebihnya kalsium tersebar luas di dalam tubuh. Fungsi kalsium diantaranya yang pertama, kalsium berfungsi sebagai pencegahan osteoporosis yang beresiko terjadinya patah tulang, terutama tulang panggul dan tulang belakang. Kalsium berperan dalam pembentukan hormon, enzim yang mengatur pencernaan dan metabolisme. Kalsium berfungsi dalam transmisi antar sel-sel saraf otak, pembeku darah, penyembuh luka, dan kontraksi otot. Kalsium dapat membantu melenturkan otot pembuluh darah sehingga memudahkan lepasnya plak atau endapan yang menempel pada dinding pembuluh darah. Kalsium dapat mengurangi risiko kanker usus besar dengan cara menekan efek iritasi pada usus yang disebabkan oleh asam empedu. Kalsium sebagai zat gizi penting pada wanita menopaus dengan kalsium rendah, absorpsinya tidak baik sehingga keseimbangan kalsium negatif. Sumber kalsium. Kalsium didapat dari dua sumber, yaitu sumber hewani dan nabati. Sumber nabati didapatkan dari sayuran hijau seperti lobak, sawi, brokoli, kembang kol, dan kangkung yang menyediakan kalsium dalam jumlah yang relatif besar berkisar antara 30-80 mg per porsi. Sumber hewani didapatkan dari daging sapi, kuning telur, ikan, udang, serta olahan susu seperti yogurt yang menyediakan antara 200-400 mg kalsium per cangkir dan keju yang biasanya menyediakan 100-200 mg kalsium per ons. Selain dari makanan dan minuman, tubuh harus mendapatkan asupan vitamin D yang cukup untuk membantu penyerapan dari kalsium. Metabolisme. Proses absorpsi kalsium terutama terjadi di bagian atas usus halus yang ditingkatkan oleh 1,25 dehidrokortikalsiferol atau metabolit aktif dari vitamin D disertai kerja hormon paratiroid yang sinergis. Adanya metabolit aktif di dalam sirkulasi umum dan bukan di dalam lumen usus dapat meningkatkan sintesis protein pengikat kalsium dalam eritrosit. Absorpsi kalsium dapat dikurangi dengan memberikan filtrat peroral ataupun asam lemak atau asam fosfat berlebihan. Transport kalsium di dalam usus halus dimediasi oleh proses transport yang tersusun kompleks dan diregulasi oleh kortikotropik hormon, yaitu 1,25 OH2-D3 atau kalsitriol dan hormon paratiroid. Hormon-hormon lain seperti glukokortikoid, prolaktin, dan estrogen berperan dalam regulator absorpsi kalsium di usus halus. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif.
Transfer kalsium aktif terutama di bagian duodenum dan proximal jejunum. Sementara transfer pasif terjadi pada seluruh usus halus. Usus besar juga mampu mengabsorpsi kalsium, namun hal tersebut masih kontroversial. Duodenum adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien karena dapat mengambil kalsium bahkan pada keadaan diet sangat rendah kalsium melalui mekanisme aktif. Juga memiliki seluruh komponen bagi transport kalsium melalui jalur transseluler dan paraseluler. Kalsium di dalam feses terkandung dari diet yang tidak diabsorpsi dan kalsium yang keluar dari plasma ke dalam usus. Dari masukan sehari-hari 25 mol atau 1 gram kalsium, 2,5 sampai 7,5 atau 0,1 sampai 0,3 gram diekstraksikan ke dalam urin dan sisanya ditemukan di dalam feses. Hampir semua kalsium yang difiltrasi dan akan diabsorpsi kembali. Kalsium berlaku sebagai zat ambang dan bila kadar kalsium turun, maka ekstraksinya ke dalam urin berhenti. Pada fungsi ginjal yang normal, jumlah kalsium yang diekstraksikan ke dalam urin meningkat karena kadar kalsium serum meningkat sekitar 2,5 mol atau 0,1 gram kalsium hilang setiap harinya pada kulit dan keringat. Selanjutnya adalah interaksi sinergis. Vitamin D. Vitamin D berperan sebagai pengatur metabolisme kadar kalsium di dalam tubuh. Vitamin D dibentuk di epidermis kulit dengan bantuan sinar matahari atau UVB, yaitu vitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol, dan akan mengalami 2 kali hidrolisasi sebelum menjadi vitamin D aktif, yaitu 1,25 OH2D atau kalsitriol. Fungsi dari kalsitriol adalah meningkatkan kadar kalsium dan fosfat plasma. Selanjutnya adalah gula, gula alkohol, dan protein. Konsumsi laktosa dapat meningkatkan absorpsi pasif kalsium dengan meningkatkan kelarutan kalsium pada ileum. Pada bayi, laktosa dapat meningkatkan proporsi kalsium aktif sebanyak 34% sampai 38%. Gula lain, gula alkohol seperti xilitol dan protein juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan menurunkan sekresinya ke dalam saluran pencernaan. Interaksi antagonis. Yang pertama ada asam filtrat. Asam filtrat kerap disebut juga dengan filtrat atau inositol hepafosfat. Ditemukan dalam roti gandum, biji-bijian, dan polong-polongan. Asam filtrat yang dikonsumsi akan mencuri mineral penting seperti zat besi, kalsium, zat seng, zat magnesium, zat tembaga, karena akan berikatan dengan asam filtrat sehingga ketersediaan zat-zat gizi tersebut dapat diserap oleh usus menjadi berkurang. Selanjutnya ada oksalat. Oksalat dapat mengendapkan kalsium dan membantu kalsium oksalat yang tidak dapat diserap oleh tubuh, sehingga akan terbentuk endapan garam yang tidak larut yang menyebabkan munculnya penyakit batu ginjal. Selain itu, oksalat dalam tubuh dapat mengikat kalsium dan mengakibatkan kerja elektrik jantung, otot-otot, dan saraf juga dapat menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya adalah asam lemak yang tidak diserap. Asam lemak makanan yang tidak diserap dapat ditemukan dalam jumlah signifikan di dalam saluran pencernaan. Hal ini berhubungan dengan steatorrhea atau lebih dari 7 gram lemak tinja per hari. Dapat mengganggu penyerapan kalsium dengan membentuk salps kalsium yang tidak larut atau kompleks asam lemak kalsium di lumen usus. Selanjutnya ada besi. Selama absorpsi besi, bila total kalsium yang dikonsumsi antara 400 sampai 300 mg, maka akan terjadi interaksi antara kalsium dan zat besi. Jumlah kalsium ini dapat mengurangi penyerapan zat besi hingga 40%. Selanjutnya ada asam filtrat. Serat dapat meningkatkan motilitas gastrointestinal karena dapat mengikat mineral. Serat dalam sayuran hijau tidak memiliki efek terhadap absorpsi kalsium, namun serat dalam gandum dapat mengurangi absorpsi kalsium. Selanjutnya asam lemak. Kalsium dapat mengurangi penyerapan asam lemak sehingga mempengaruhi konsentrasi lipid serum dan profil asam lemak empedu. Kalsium dapat menghambat penyerapan kembali asam empedu di ileum dan meningkatkan ekskresi asam empedu tinja. Selanjutnya adalah fosfor.
Konsumsi kalsium bersamaan dengan fosfor dapat menghambat penyerapan fosfor. Penggunaan suplemen kalsium 2-3 gram per hari atau dalam rasio kalsium terhadap person lebih dari 3:1 dapat menghambat penyerapan fosfor di usus. Hal ini kerap dikaitkan dengan penata laksanaan medis gagal ginjal yang berhubungan dengan peningkatan konsentrasi fosfor plasma. Selanjutnya ada sodium dan protein. Protein hewani dan sodium dapat menurunkan absorpsi kalsium melalui urin. Setiap penambahan 43 mol atau 1 gram sodium akan menyebabkan penambahan kehilangan 0,6 milimol atau 26,3 miligram kalsium dan setiap penambahan 1 gram protein menyebabkan kehilangan 0,044 mol atau 1,75 miligram kalsium. Selanjutnya ada kafein. Konsumsi tinggi kafein dapat meningkatkan kalsium melalui urin dan merangsang sekresi urin ke dalam gastrointestinal. Secangkir kopi dapat mengurangi absorpsi kalsium kurang lebih 3 miligram. Rekomendasi asupan. Rekomendasi asupan kalsium sebesar 100 miligram setiap hari untuk pria dewasa dengan usia 19-70 tahunan dan wanita usia 19-50 tahun. Kemudian termasuk wanita hamil dan ibu menyusui. Untuk wanita usia 50 tahun ke atas, 51 tahun ke atas, dan pria usia 71 tahun ke atas, rekomendasi asupan kalsium sedikit lebih tinggi yaitu 1.200 miligram per hari. Selanjutnya ada defisiensi. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Kekurangan kalsium dapat pula menyebabkan osteomalasia yang dinamakan juga riketsia pada orang dewasa dan biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor mineralisasi matriks tulang terganggu, sehingga kandungan kalsium di dalam tulang menurun. Kadar kalsium darah yang sangat rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Kekurangan kalsium dapat meningkatkan resiko osteoporosis pada orang dewasa, yaitu gangguan secara bertahap jumlah dan kekurangan jaringan tulang. Penurunan itu disebabkan oleh terjadinya demineralisasi tulang, yaitu tubuh yang kekurangan kalsium akan mengambil simpanan kalsium yang ada pada tulang dan gizi. Pada masa pertumbuhan, kekurangan kalsium menyebabkan pengurangan pada masa kekerasan tulang yang sedang dibentuk. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor merupakan makromineral terbanyak kedua yang ada di dalam tubuh setelah kalsium. Fosfor memiliki peran penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Fosfor juga merupakan makromineral yang berhubungan langsung dengan perkembangan dan pemeliharaan sistem skeleton serta berpartisipasi dalam berbagai proses fisiologi tubuh organisme. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh tersimpan di dalam tulang dan gigi. Mineral ini mempunyai fungsi yang banyak dalam tubuh. Fosfor dapat membantu tubuh dalam mengurangi nyeri otot selepas berolahraga. Selanjutnya ada fungsi fosfor. Yang pertama itu ada mineralisasi tulang. Fosfor sangat penting dalam pengembangan jaringan kerangka yang dengan sendirinya menyumbang 85% dari fosfor tubuh. Yang kedua, fosfor utama kedua intraseluler sebagai bagian dari siklik adenosin monofosfat atau CAMP yang berasal dari ATP. Berfungsi sebagai second messenger untuk mempengaruhi metabolisme sel. Yang ketiga, fosfor sangat penting dalam metabolisme perantara nutrisi energi dalam bentuk ikatan. Fosfat berenergi tinggi, seperti yang ada di nukleosida trifosfat adenin, adenosin trifosfat atau ADP. Yang keempat, fosfat juga sangat penting dalam perantara metabolisme nutrisi energi melalui fosforilasi substrat yang berbeda di dalam tubuh. Sumber fosfat. Fosfor didistribusikan secara luas dalam makanan. Sumber makanan terbaik seperti daging, unggas, ikan, telur, susu, dan produk susu lainnya.
Kacang-kacangan, polong-polongan, sereal, dan biji-bijian juga merupakan sumber fosfat yang baik. Selain sumber makanan, suplemen yang mengandung fosfat, termasuk K-Phos dan Neutrafos K, tersedia secara komersial dan juga menyediakan potasium. Suplemen semacam itu biasanya dibutuhkan hanya untuk orang-orang yang simpanan fosfornya telah habis karena malnutrisi. Metabolisme. Terlepas dari bentuk makanannya, kebanyakan fosfor adalah diserap dari saluran pencernaan sebagai organik ion fosfat. Jadi, fosfor terikat secara organik harus dicerna secara enzimatik untuk melepaskan fosfat anorganik atau PI untuk penyerapan. Penyerapan fosfor terjadi melalui dua proses, yaitu saturable, carrier mediate, transfer aktif, dan yang satu lagi adalah difusi. Karena konsentrasi fosfat anorganik biasanya tinggi, penyerapan fosfat diperkirakan terjadi terutama dengan difusi pasif. Fosfor dengan cepat diserap dari usus ke dalam darah, muncul dalam darah dalam waktu sekitar 1 jam setelah konsumsi. Transportasi melintasi membran basolateral enterosit untuk masuk ke dalam darah dan diduga terjadi melalui difusi terfasilitasi. Fosfor ditemukan dalam darah baik organik maupun bentuk anorganik. Sekitar 70% fosfor hadir sebagai fosfat organik, seperti yang ditemukan sebagai fosfolipid dalam lipoprotein. Dari sisa 30% fosfor, sebagian besar atau sebesar 85% hadir sebagai HPO42-min karena kelarutannya yang lebih besar dalam darah daripada H2PO4-min dan anion trivalen PO4-3-min yang hadir dalam jumlah kecil. Konsentrasi fosfat anorganik plasma biasanya berkisar dari sekitar 2,5 hingga 4,5 mg per desiliter atau 0,81 hingga 1,445 milimol per liter. Dietary fosfat, usia, waktu, dan berbagai hormon seperti hormon paratiroid atau PTH dan faktor pertumbuhan fibroblast atau FGF23 dan fungsi ginjal berkontribusi terhadap variabilitas konsentrasi serum fosfat. Sekitar 67 sampai 90% fosfor dalam bentuk anorganik diekspresikan dalam urin. Sisanya 10% sampai 33% dari fosfor diekspresikan dalam tinja. Tubulus proksimal menyerap kembali sekitar 3 per 4 fosfor yang disaring, dan tubulus distal menyerap kembali sekitar 10% atau sekitar 15% biasanya disekresikan. Kotransporter natrium fosfat bertanggung jawab atas sebagian besar reabsorpsi fosfor di tubulus proksimal. Tidak seperti kalsium, diet tinggi fosfor menyebabkan tinggi fosfor serum, yang menyebabkan peningkatan ekspresi fosfor dalam urin. Dengan kata lain, pemeliharaan dari keseimbangan fosfat dicapai sebagian besar melalui ekspresi ginjal. Ekspresi fosfat dalam urin biasanya dihambat oleh defisiensi fosfor, kalsitriol, alkalosis, estrogen, dan tiroid, serta hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada interaksi sinergis. Yang pertama ada dengan vitamin D. Absorpsi aktif fosfor dibantu oleh bentuk aktif dari vitamin D. Nah, sebagian besar fosfor di dalam darah ini berbentuk sebagai fosfat anorganik atau fosfolipid. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH dan hormon kalsitonin. Hormon tersebut berinteraksi dengan vitamin D untuk mengatur jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, dan jumlah yang dibebaskan serta yang disimpan ke dalam tulang. Hormon PTH menurunkan reabsorpsi fosfat oleh ginjal. Kalsitonin meningkatkan ekspresi fosfat oleh ginjal. Selanjutnya ada interaksi antagonis. Yang pertama ada sensitat.
Manusia tidak dapat memproduksi fitase, merupakan suatu ekstrasi fosfat yang membebaskan fosfat dari asam fitat. Nah, ragi dalam roti memiliki fitase yang dapat menghidrolisis beberapa fitat untuk menghasilkan fosfor yang tersedia untuk penyimpanan. Namun, bila makanan yang mengandung fitat dikonsumsi dengan makanan yang kaya akan Ca2+ dan Zn2+, asam fitat membentuk kompleks kation asam fitat dan mencegah nutrisi ini diserap. Selanjutnya ada magnesium. Fosfor dan magnesium dianggap membentuk kompleks Mg3PO42 dalam saluran pencernaan untuk membuat satu sama lain tidak tersedia untuk penyerapan. Selanjutnya ada aluminium. Aluminium hidroksida atau sebesar 3 gram yang diberikan bersama makanan terbukti mengurangi penyerapan fosfor dari 70% menjadi 35%. Aluminium, magnesium sebagai hidroksida, dan kalsium sebagai karbonat atau asetat adalah komponen umum antasida dan selama bertahun-tahun diberikan dalam dosis farmakologis untuk mengikat fosfat makanan pada orang dengan hiperfosfatemia atau konsentrasi fosfor darah tinggi yang disebabkan oleh penyakit ginjal. Selanjutnya ada kalsium. Mengonsumsi kalsium bersamaan dengan fosfor dapat menghambat penyerapan fosfor. Asupan tinggi fosfor mengurangi kehilangan kalsium lewat urin, akan tetapi meningkatkan kehilangan kalsium lewat feses pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada keuntungan yang didapat. Selanjutnya ada rekomendasi asupan. Rekomendasi asupan untuk fosfor adalah 700 mg per hari untuk laki-laki dan wanita, termasuk mereka yang sedang mengalami hamil atau menyusui, dan juga untuk usia 19 tahun ke atas. Perkiraan kebutuhan fosfor itu sebanyak 580 mg per hari. Untuk fosfor ditentukan berdasarkan hubungan antara asupan fosfor makanan dan konsentrasi fosfor plasma serta efisiensi penyerapan usus yang diketahui. Defisiensi fosfor biasanya terjadi beberapa orang, misalnya mereka dengan penyakit ginjal yang menerima sejumlah besar antasida yang mengandung kalsium, magnesium, amonium, atau beberapa kombinasi yang mengikat fosfor dalam saluran pencernaan dan menghambat penyerapannya. Defisiensi fosfor dimanifestasikan secara biokimia oleh konsentrasi serum fosfor yang rendah atau kurang dari 1,5 mg per desiliter. Biasanya menyebabkan anoreksia, disfungsi leukosit, penurunan curah jantung, penurunan kontraktilitas diafragma, aritmia, otot rangka, dan miopati jantung. Kelemahan dan masalah neurologis atau ataksia dan parestesia serta kemungkinan kematian. Kesimpulan, kalsium adalah mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5 hingga 2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kilo. Dari jumlah 99% ini berada di dalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi. Sedangkan fosfor merupakan makromineral terbanyak kedua yang ada di dalam tubuh setelah kalsium. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh tersimpan di dalam tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor berperan sebagai mineral utama dalam ikatan hidroksi apatit, sehingga kedua mineral ini harus berada dalam jumlah yang cukup. Asupan kalsium dan fosfor harus berada dalam keadaan yang proporsional, sehingga dapat menjalankan proses mineralisasi tulang. Masing-masing dari kalsium dan fosfor memiliki interaksi sinergis dan antagonis dengan zat gizi lain. Kalsium memiliki interaksi sinergis dengan vitamin D, gula, gula alkohol, dan protein.
Sedangkan interaksi antagonis kalsium dengan asam citat, oksalat, magnesium, dan seng, asam lemak yang tidak diserap, serat, besi, fosfor, sodium, dan protein, serta kafein. Fosfor memiliki interaksi sinergis dengan vitamin D, sedangkan interaksi antagonis fosfor dengan asam citat, magnesium, amonium, dan kalsium. Berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.